Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading masih di analisa XAU USD hari ini, hari Kamis 27 April 2023. Di hari-hari terakhir jelang pergantian candle di time frame weekly jelang akhir pekan. Kita akan lihat apakah di minggu ini ada pengaruh yang signifikan terhadap minggu-minggu sebelumnya. Kita akan coba untuk lihat nanti dengan time frame yang lebih besar. Sebelum masuk ke pemetaan pagi, kita akan coba lihat bagaimana hasil satu hari kemarin yang sudah kita buat analisanya dari mulai pagi. Ya, kita perkirakan harga masih akan berada di kisaran 1976 dan 19 berapa kemarin ya, 70. Diperkirakan harga masih akan berkisar di antara 1974 atau 72, 73, kemudian yang tertinggi kita akan perkirakan di 2027 ya. Masih akan bergerak di area range ini. Karena ini masih konsolidasi, masih belum ada tren yang signifikan, sehingga kita manfaatkan di area-area itu untuk entry point kita. Pertama kita lihat di posisi sell ya, di posisi sell 1996.28 sempat tersentuh koreksi naik sedikit, kemudian ada potensi bergerak turun lagi meski hanya sekitar 300-an ya. Meski hanya sekitar kira-kira dari titik entry sekitar ya 300-an. Kembali lagi kepada style kita, kembali lagi ke sistem yang kita gunakan ya. Kita selalu mengingatkan bahwa di dalam pengambilan keuntungan ya tidak selalu dengan angka yang sama, tidak selalu dengan target yang sama pasti ya. Kita tetap mengikuti dinamika di antara 250 sampai 350 lebih dari cukup untuk target per transaksi kita. Kemudian sempat bergerak naik lagi hingga mendekati harga 2001, kemudian kembali turun mendekati 1991 ya, karena kekuatannya juga seimbang maka dia bergerak kembali naik menembus posisi 2005 kemudian sempat bergerak di 300-an ya dari titik buy di sana. Kemudian terhenti, bahkan tidak sampai mendekati area jenuhnya, kembali turun. Nah, kembali turun berada di melewati 1991. Itu artinya ada potensi bergerak turun lagi sampai di mana? Sampai mendekati area jenuhnya. Di mana area jenuhnya 1976. Ya, kira-kira kita perkirakan di area ini. Kita perkirakan ternyata tidak sampai di area jenuhnya, hanya berada di 1984 terhenti dan ditolak oleh buyer kembali ya. Oke. Sehingga range-nya masih di antara yang sudah kita sebutkan di sana ya, tidak akan beda jauh, tidak akan terlalu jauh meninggalkan range yang ada karena ini di fase konsolidasi. Kemudian kita coba untuk habiskan dulu ya, kita untuk bersihkan dulu, kita siapkan untuk pemetaan pagi ini ya. Kita lirik dulu di time frame weekly untuk sekedar melihat kondisi bagaimana sampai dengan saat ini candle yang terbentuk di sana. Dari histori yang ada beberapa candle sebelumnya ya, beberapa minggu sebelumnya
ketika buyer mencapai titik tertingginya, kemudian mulai jenuh di sana, mulai ditolak, mulai berubah warna, dan mulai mencoba kembali naik, kemudian ditolak. Dan sampai saat ini penolakannya sudah cukup panjang, lebih dari setengah dari bodi yang ada. Maka diperkirakan masih akan bergerak turun lagi hingga mendekati 1968 atau setidaknya nanti di area retestnya di sana di 1928. Ya, ada koreksi kecil. Ketika dia bergerak turun masih berada di wilayah koreksi, bisa jadi akan terjadi seperti ini. Di sini ada levelnya, maka bisa jadi dia akan retest dulu sebelum pada akhirnya kembali menguat. Sebelum pada akhirnya kembali menguat seperti ini. Oke, ini pola yang terbentuk di time frame yang besar, sehingga orientasinya adalah ini untuk setidaknya melihat gambaran umumnya. Ini kalau kita manfaatkan dengan swing tentu sangat berpotensi kita mendapatkan keuntungan lebih di sana. Tetapi ketika menggunakan trading harian tidak bisa kita hanya menggunakan time frame besar ini sebagai dasar karena tidak akan ketemu triggernya nanti. Oke, kita coba untuk turunkan lagi dengan time frame di bawahnya. Kita lihat di time frame H1, D1 sorry ya. Di D1 ya, tidak ada pengaruh yang signifikan di sana. Tidak ada petunjuk yang luar biasa di sana sehingga kita lompati lagi ya. Kita perhatikan kalau di D1 yang kemarin merah, kemudian hijau dan semuanya masih berada di area tengah sehingga dua-duanya punya potensi ya. Masih bingung semuanya. Kita turunkan lagi di time frame H4 ya. Di time frame H4 kita lihat. Kalau kita amati di H4 ini juga masih datar, kekuatannya seimbang, naik dan turunnya masih seimbang ya, posisi berada di tengah. Posisi berada di tengah ini masih berpotensi dua-duanya ya, naik dan turun punya kekuatan yang sama. Kita tidak dapat petunjuk yang signifikan ya. Kita belum ada petunjuk signifikan meskipun ada tanda awal dia akan bergerak naik, tetapi karena berada di tengah, karena berada di area yang masih membingungkan, maka kita lewati lagi ya. Kita lewati lagi langsung ke M15 ya. Kita langsung lihat bagaimana nanti terkininya dengan trigger-trigger yang ada di sana. Oke. Di time frame M15 ada yang mendominasi dari pergerakan sebelumnya yaitu seller ya. Oke, ada yang mendominasi pertama ya ini seller. Kemudian setelah itu ada pergerakan mencoba untuk menekan kembali ke bawah tapi gagal. Nah, di sini adalah area levelnya. Ini mau mengindikasikan bahwa kekuatan seller sudah terhenti sampai di situ dan mulai berbalik arah. Maka ada kemungkinan ini masih akan bergerak naik lagi ya. Kita manfaatkan di posisi buy kita agak menjauh. Kita akan tempatkan posisi buy kita di 1994.54. 1994.54 dengan jarak dengan runningnya sekitar 300-an ya. Kemudian di mana nanti kita tempatkan targetnya ya. Kita tempatkan targetnya yang potensial, yang masih masuk akal ya, kira-kira di 1999 ya. Kita lihat sekitar 500-an mungkin ya, 400 sekian. Oke, kita tempatkan di 1999. Ini untuk target
1999.26. Berikutnya, ketika dia masih bergerak kuat naik, kita akan tempatkan untuk target berikutnya ya. Kita lihat dari sisi sebelah kiri, adakah di situ nanti yang lebih mendominasi. Oke, kita tempatkan di 2004 ya, mendekati 2004. Ya, ini untuk target yang berikutnya. Untuk target yang kedua, kita tempatkan di 2004.58. Kemudian koreksi berada di 2008. Ini koreksi, bukan titik jenuh tapi area koreksi. Koreksi ini bisa memantul sebentar, habis itu balik lagi. Oke, titik jenuhnya kira-kira di mana? Kita coba untuk lihat. Nah, titik jenuh kita akan tarik garis di kisaran Oke, titik jenuhnya diperkirakan di 2014. Titik jenuh kita perkirakan di 2014. Titik jenuh, area jenuh di 2014. Kalau kita ukur dengan range sebelumnya, kira-kira akan berada di mana ya? Kita lebih cari yang lebih dekat dulu. Oke, bergerak ke atas ya, mendekati area jenuh di 2014. Sementara bergerak turun, kita akan perkirakan maksimum di area di sini ya. Maksimum berada di 1969 ya. Kita manfaatkan juga yang di bawah. Ketika dia tidak mampu untuk mempertahankan kekuatan buyer, maka kita fokus ke sell ya. Kita akan ambil posisi sell di 1982.27. 1982.27. Kita targetkan di kisaran untuk target yang terdekat, posisi sellnya kita tempatkan di 1976. Ini untuk target yang pertama. 1976.56. Ini untuk target yang pertama ya. Kemudian target yang kedua, ketika dia masih mampu bergerak, maka kita perkirakan akan mendekati akan mendekati 1971. Ini target yang kedua. 1971.65. Ya, kira-kira di sini. Titik jenuh kita lihat, kita akan perkirakan berada di 1969. Ini area jenuhnya. Area jenuh kita perkirakan di 1969.28. Kita lihat dulu yang paling ujung ya. Mungkin ada lagi. Oke, sementara kita lihat yang terdekat dulu. Oke, kita rubah untuk yang area jenuhnya di 19 berapa tadi ya? Ya, kita ambil yang banyak disentuh. Area jenuh kita tempatkan di 1966.
1966.71. Oke, sehingga nanti perhatikan selalu ketika mendekati area jenuhnya, adakah di situ nanti petunjuk untuk reversal atau justru malah sebaliknya lebih kuat. Nanti harus kita analisa ulang ya. Kalau sudah terlalu jauh meninggalkan posisi entry kita, maka yang berlaku adalah risk management. Bahkan sebelum bergerak jauh, sesudah tersentuh sudah harus kita persiapkan antisipasinya, di mana kita mempersiapkan recovery yang ada. Kemudian mendekati level-level yang cukup kuat di sana, maka selalu kita ikuti ya, ada apa di sana. Ada kemungkinan ketika level itu sudah dilewati, maka kemungkinan besar dia akan berlanjut, sehingga akan terbentuk strukturnya, akan terbentuk pola di sana. Dari itulah nanti kita harus betul-betul bisa melakukan koreksi ya, jangan mempertahankan posisi kita, jangan mempertahankan keyakinan ketika betul-betul market sudah berubah arah yang cukup jauh. Selalu update, selalu ikuti dinamika yang ada dan koreksi ketika betul-betul salah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini. Kita lanjut nanti ketika ada pergerakan yang sudah signifikan, kita akan lakukan pemetaan ulang. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.